Semangat pagi di hari Kamis, 6 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, pidak sikil njawil mungkur. Ungkapan pidak sikil njawil mungkur berarti dua pihak yang sudah saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama. Dalam bahasa sederhana dapat dikatakan sudah seia sekata. Kesepakatan yang dibuat bisa dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk. Kalaupun kesepakatannya melakukan hal-hal yang baik, tentu akan sangat bermanfaat dan membangun kehidupan. Tetapi kalau kesepakatannya tentang hal-hal buruk, pasti akan merusak kehidupan. Semuanya kembali kepada pelaku atau si pembuat kesepakatan masing-masing. Hal tersirat yang bisa kita pelajari dari ungkapan pidak sikil njawil mungkur adalah menjalani hidup membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, dan sebisa mungkin kesepakatan kerjasama yang diambil adalah hal-hal baik yang bermanfaat untuk membangun kehidupan. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita menghayati Yesaya sebagai Nabi Tuhan menyampaikan nubuatan dan janji Tuhan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika Yesaya bersedia diutus Tuhan menjadi nabi untuk menyampaikan kehendak Tuhan, berarti Yesaya telah menyepakati untuk melakukan hal-hal yang baik yang membangun kehidupan umat Tuhan. Lewat leksionari bacaan pertama hari ini, kita akan mempergumulkan dan menghayati kesepakatan Yesaya dengan Tuhan tersebut. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 5 dan 6 demikian. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub
dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian kesaksian yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Anggota keluarga Allah, memang kesepakatan antara Yesaya dengan Tuhan diawali dengan pernyataan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah membentuk manusia dari kandungan. Dari firman yang dinyatakan Tuhan tersebut, Yesaya mengiyakan dan meyakini kebenarannya. Setelah mengiyakan dan meyakini kebenaran bahwa manusia telah dibentuk Tuhan sejak dari kandungan, Yesaya merasakan dan menghayati tujuan pembentukan Tuhan atas dirinya. Dalam hal ini, Yesaya mensepakati bahwa Tuhan yang membentuk dirinya dari dalam kandungan dengan tujuan menjadi hamba-Nya. Adapun tugas Yesaya sebagai hamba adalah mengembalikan umat Tuhan kepadanya, kepada Tuhan. Umat Tuhan itu digambarkan dalam diri Yakub yang juga dikenal dengan Israel, yang sebenarnya telah Tuhan keluarkan, Tuhan tuntun keluar dari perbudakan Mesir untuk merasakan kemerdekaan dan kebebasan sejati menuju ke suatu tempat yang dijanjikan Tuhan. Anggota keluarga Allah, dari kesepakatan ini Yesaya meyakini jikalau ia setia mewujudkan tugas yang terkandung dalam kesepakatan tersebut, tentu akan memperoleh reward dari Tuhan. Reward itu berupa kemuliaan dari Tuhan. Ayat 5 bagian akhir menyatakan, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Reward tadi berupa kemuliaan di mata Tuhan bagi Yesaya. Dan reward itu tidak hanya berfungsi sebagai hiasan yang menakjubkan bagi orang lain di dalam diri Yesaya, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan ketika melanjutkan tugas yang terkandung dalam kesepakatan antara Yesaya dengan Tuhan tadi. Anggota keluarga Allah, secara umum biasanya manusia melihat sesuatu yang kelihatan mulia dan agung sebagai sesuatu yang menakjubkan. Semisal ketika melihat mahkota seorang raja atau seorang ratu yang berhiaskan batu permata. Ataupun saat seseorang melihat bintang bergemerlapan yang sangat indah kemudian memuji kebesaran nama Tuhan. Semua hanya berdasarkan ketakjuban. Namun lebih dari itu, Yesaya tidak hanya merasakan
reward yang dari Tuhan, penghargaan yang dari Tuhan tadi sebagai sesuatu yang menakjubkan, tetapi sekaligus menjadi kekuatan bagi dirinya di dalam menjalankan tugas dan amanat atas apa yang telah disepakatinya dari firman Tuhan tadi. Dengan demikian, anggota keluarga Allah, sebenarnya Yesaya sadar, sekalipun harus membuat kesepakatan dengan Tuhan, namun sebenarnya Yesaya tidak memiliki kemampuan dan daya apapun. Dalam istilah Jawa, Yesaya sebenarnya tidak gacok apapun di dalam menjalankan amanat dari apa yang telah disepakatinya. Memang Yesaya menyepakati, tetapi Yesaya tidak mempunyai modal, tidak mempunyai gacok untuk digunakan melakukan kesepakatan tadi. Dengan kata lain, Yesaya meyakini bahwa Tuhan sendiri yang akan berkarya di dalam semuanya. Aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya daya, aku tidak bisa apa-apa, namun Tuhan yang akan berkarya sekalipun aku yang menyepakati sabda Tuhan tadi. Kalaupun Yesaya mensepakati firman Tuhan yang telah membentuknya sejak dari dalam kandungan, sebenarnya Yesaya mengakui hanya bisa mengiyakan, meyakini tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Yesaya sadar betul siapa dirinya sebagai manusia di hadapan Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya. Anggota keluarga Allah, dari kesadaran yang demikian itu, justru Tuhan kemudian menambahkan berkat-Nya. Yesaya tadi sudah menerima reward ketika setia menjalani kesepakatan, sudah menerima penghargaan dari Tuhan. Ketika Yesaya kemudian melanjutkan dengan kesadarannya bahwa semua yang telah berkarya adalah Tuhan, dan Yesaya hanya menjalani kehendak Tuhan, Tuhan menambahkan berkat-Nya. Tidak hanya reward, tapi sekarang ditambahkan berkat. Tuhan menjadikan Yesaya sebagai terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu berarti keselamatan dari Tuhan itu nyata bagi semua umat yang ada di muka bumi ini. Ayat 6 memberikan kesaksian, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Anggota keluarga Allah, ketika Yesaya mensepakati firman Tuhan dan bersedia menjalaninya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya reward atau penghargaan yang diperolehnya, reward yang diyakininya menjadi kekuatan di dalam berkarya menjalankan tugas amanat dari kesepakatan yang ia ambil, menjadikan Yesaya semakin berdaya dalam melaksanakan amanat atas kesepakatannya itu, yang kemudian di dalam kemampuan yang diberikan Tuhan itu justru kepada Yesaya diberikan tambahan berkat yang tidak tanggung-tanggung berkatnya. Dari semula hanya mengumpulkan umat Tuhan dalam gambaran diri Yakub atau Israel, menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa sampai ujung bumi, bagi semua umat di muka bumi.
Anggota keluarga Allah, berbahagialah setiap kita, setiap anggota keluarga Allah, saya, ibu bapak dan saudara semua, yang bersedia belajar untuk terus-menerus meneladan kepada Yesaya, yang mensepakati sabda Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah membentuk manusia sejak dari kandungan. Bukankah sebenarnya sabda itu juga bagi kita, bagi saya, ibu bapak, dan saudara-saudara semua anggota keluarga Allah? Tuhan pun selalu menyediakan reward-rewardnya bagi setiap anggota keluarga Allah yang setia mewujudkan amanat atas kesepakatan pada sabda Tuhan tadi. Dan jangan lupa, saat kita menjadikan reward penghargaan itu sebagai kekuatan di dalam diri kita untuk melanjutkan kehidupan, Tuhan pun sebenarnya telah menyediakan berkat-berkatnya bagi kita untuk karya keselamatan yang lebih luas. Siapa yang tidak ingin mewujudkan kesepakatan dengan Tuhan tersebut? Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah menanggapi sabda hari ini dengan menyatakan bahwa aku mau meneladan Yesaya yang mensepakati sabda Tuhan yang telah membentuknya dari dalam kandungan, dan kita setia menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan menjadi tanggapan kita, seperti nyanyian di dalam Kidung Pasamuan Kristen BMGJ 187. Jiwa raga kawula kunjumring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindakaken pakaryannya, mresa sami pasuki nampeni sieng Gusti, nampeni sieng Gusti. Dalah ketaling ilat nggih ngundangken serahmat, temaas maning Gusti, datan kendat pinuji, datan kendat pinuji. Kita bersama berdoa. Syukur, puji, kemuliaan hanya bagi nama Allah yang telah bersabda kepada Yesaya bahwa sebenarnya Yesaya telah dibentuk sejak dari dalam kandungan, dan sabda itu pun bagi kami anggota keluarga Allah. Kami boleh diingatkan untuk belajar dan meneladan kepada Yesaya, mensepakati sabda Tuhan, dan kemudian ketika ada bagian amanat tugas tanggung jawab yang harus kami jalani, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti Yesaya. Ya Allah, bukan karena kami menanti-nantikan dan gila akan penghargaan dan berkat yang Engkau berikan, tetapi kami menanggung jawabi kesepakatan kami atas sabdamu itu. Hari ini, apapun aktivitas kegiatan yang kami lakukan tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau berkuasa sepenuhnya lewat setiap hembusan nafas yang kami lakukan, setiap
tangan yang boleh kami wujudkan di dalam karya dan apapun yang kami pikirkan di dalam kehidupan dan keseluruhan hidup termasuk hati kami, semua untuk mewujudkan kesepakatan kami bahwa kami adalah milik Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan. Biarlah ketika kami mensepakati sabda Tuhan, kami juga mengajak anak-anak kami belajar akan mensepakati kehidupannya juga dipakai oleh Tuhan sendiri. Sekalipun ketika di masa pandemi mereka menjalani sistem belajar yang tidak seperti biasanya dan ada kendala-kendala tersendiri. Kami yakin masa depan mereka tetap berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami, anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit apapun, baik dampak COVID, sakit penyakit usia lanjut, sakit penyakit sesaat, sakit penyakit menaun karena sudah ada dalam tubuh kami, kelemahan fisik kami, biarlah kasih setiamu yang menjadi penguat atas hidup kami. Kami pun boleh menerima keyakinan seperti Yesaya bahwa Engkau yang telah membentuk kami, dalam keadaan sakit pun kami boleh Engkau pakai dan selalu menjadi kasih kuasa Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap sikap dan kehidupan kami. Tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara kami. Para medis menjadi garda paling depan, penanganan pandemi, program vaksinasi, ajaan untuk tidak bermobilisasi dan tidak mudik, biarlah semua dipahami untuk keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan terbaik di dalam kehidupan. Hati yang terbuka merasakan kasih Tuhan menjadi sarana untuk baik menjalani kehidupan dan menghadapi, mengatasi, mencegah pandemi yang ada. Gereja-gereja Tuhan di dalam menjalani kehidupan meneladan kepada Yesaya untuk mensepakati sabda Tuhan pun Tuhan berkuasa sepenuhnya. Bangunan kerukunan yang ada di bumi pertiwi, toleransi, baik antar umat beragama ataupun antar suku dan apapun komponen bangsa dan negara ini yang terjadi dari bermacam-macam keadaan, kemajemukan yang ada di bumi pertiwi, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan teladan Yesaya untuk mensepakati setiap sabda Tuhan, menjalaninya tentang amanat tugas yang diberikan kepada kita dengan setia. Biarlah berkat Tuhan yang menyertai hidup kita dan melayakkan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kesepakatan atas sabda pembentukan Tuhan. Amin.